Teman-teman. Saya akan share screen lagi terkait dengan materinya. Nah, kalau kita berbicara layanan apotek atau kefarmasian ya, jadi alurnya seperti ini kalau diterapkan di misalkan di eh, rumah sakit atau klinik kan, pasti ada kaitannya dengan pasien. Pasien apa, pasien apa, pasien masuk dari mana, kan gitu. Kemudian eh, membawa resep, kemudian menerima resep petugas, petugas membaca resepnya, kemudian apakah ada atau enggak stoknya, kemudian kalau ada dibuatkan, kalau enggak ada berarti dicarikan alternatif dan sebagainya. Kemudian itu semua dicatat ya teman-teman, dicatat efek dari transaksi atau kegiatan kefarmasian otomatis terkait dengan eh, inventaris ya atau stokisnya ya, stokis dari obat itu kan. Makanya kebanyakan pencatatan apoteker di eh, Pasienkes entah itu apoteker dalam bentuk mandiri, toko gitu atau apa itu pasti sistemnya mirip sistem penjualan gitu. Jadi ada transaksi keluar, ada transaksi masuknya. Kapan dia harus membeli eh, atau menyediakan stok, kapan dia harus menjualnya ke konsumen. Ya, ini juga farmasi yang lebih rumit lagi ya, terkait dengan mungkin apa jenis pembayarannya, pasien jaminan atau tidak. Kalau jaminan berarti dia tidak perlu mengeluarkan jumlah uang. Kemudian kalau jaminan berarti ada obat-obat tertentu yang dijamin, ada yang enggak dan sebagainya. Jadi tapi sebetulnya efek dari transaksi atau kegiatan seperti ini kan terkait dengan eh, stokis atau kondisi eh, ketersediaan obat kan gitu kan. Sehingga kalau saya coba tunjukkan ke sistem yang apoteker yang berbeda dengan sistem yang sebelumnya adalah seperti ini teman-teman. Saya tunjukkan di sebelum ya. Pastilah mereka punya yang namanya eh, daftar master obat gitu ya. Jadi mereka sudah punya data mengenai obat ya di mana ini ada kategori nama obatnya, kemudian eh, ada penyimpanannya, ada kategorinya, ada jumlah stoknya, ada luarsanya, kemudian harga jual, kemudian satuannya atau unit apa, tablet atau kapsul dan sebagainya ya. Nah, dari daftar-daftar itu eh, obat melakukan beberapa transaksi, yaitu transaksi penjualan maupun transaksi pembelian gitu ya. Kapan obat itu keluar, kapan obat itu masuk gitu ya. Ini terlepas dari posisi pasien atau bukan pasien ya. Jadi ini cenderung ke apotek yang mandiri kan gitu. Kalau kita lihat dari transaksi penjualan, ya mirip dengan transaksi penjualan-penjualan yang lainnya kan. Mungkin di sini ditulis nama pembeliannya, misalkan yang perempuan ya, Velomita. Kemudian transaksinya tanggal sekarang, obat yang dia mau misalkan eh, apa vitamin A, misalkan. Kemudian sisa stoknya 10, dia beli dua, di mana harga satuannya sudah ada, otomatis kan menghitung ya. Kemudian tambah lagi dan sebagainya. Boom. Kalau sudah tinggal dia disimpan dan eh, nanti akan mengurangi dari apa eh, stoknya itu kan.
mengenai stoknya itu. Kemudian suatu ketika apotek itu pasti harus menambah stoknya kan. Berarti dia membeli atau bahasa Jawanya itu kulaan lah, kulaan atau ya kulaan menambah stok gitu ya di Kimia Farma, kemudian tanggal transaksinya berapa gitu. Kemudian nama obatnya apa gitu kan. Dia stoknya sekian, beli berapa, misalkan beli 15, harusnya kan jadi stoknya 20, kemudian disimpan. Sehingga kegiatan tersebut terus berlanjut, terus menerus, akhirnya outputnya adalah berupa apa? Outputnya pasti laporan kan, laporan terkait dengan eh, kondisi obat atau jumlah stoknya atau kondisi penjualan apa, penerimaan, penjualan atau pembelian gitu kan. Dia jual berapa, kemudian dia beli berapa stoknya seperti itu. Sehingga dia ketahuan juga terkait dengan laba. Jadi sekiranya seputar apotek itu seperti itu, mirip kayak kita jualan eh, barang atau produk yang lainnya kan. Karena cuma tinggal fieldnya aja yang berbeda. Kalau di field obat itu yang paling sensitif atau kredensial itu terkait dengan kadaluarsanya ya. Itu harus penting ya. Jadi dia harus tahu bahwa kapan produk itu expired. Mirip seperti toko retail kan, toko kelontong atau toko apa, Indomaret, Alfamart, mereka punya punya expired date-nya kan harus jelas. Ya kan. Kemudian eh, satuannya, stoknya, otomatis kalau kita melihat tipe datanya, nama obat tipe datanya banyak kan karakter ya, varchar atau string penyimpanan juga. Kalau stok pastilah integer ya, lebih banyak integer atau mungkin double. Kadaluarsa ya terkait dengan tanggal kan, date. Kadaluarsa terkait dengan tanggal berarti date. Harga jual apa? Harga jual integer, gitu kan. Kemudian unit ini juga string ya, atau mungkin karakter ini juga string. Ya. Jadi paling banyak tipe data yang dipakai ya string, date, integer, eh, karakter. Ya. Boolean itu tergantung dari kasusnya. Jadi kalau melihat dari obat ini mungkin jarang yang tipe datanya adalah Boolean kan gitu kan. Semuanya rata-rata integer ataupun date. Ya. Eh, Kalau kita lihat dari outputnya, misalkan, masih outputnya 2018 ya paling banyak. Nah, outputnya bulan. Nah, bulan ini apakah dia date atau apa Pak? Belum tentu, meskipun dia ini satuan dari bulan, tapi kan ini kalau di dalam database itu rata-rata ini eh, numerik dari bulan. Kenapa? Karena ini bentuk dari kalkulasi, bentuk dari kalkulasi. Kemudian ini pasti integer ya, karena numerik kan, hitung-hitungan, kemudian ini totalan juga dari numerik, kemudian ini juga seperti itu. Jadi kalau mau kita lihat metadatanya, ya seperti itu. Nah, bagaimana seorang pengembang sistem bisa menentukan tipe datanya? Ya tadi, dia harus banyak berdiskusi, kemudian dia harus melihat contoh laporannya, outputnya apa sih, kemudian struknya, bahkan slip ya, slip. Ini ada slipnya nggak ya? Sebentar, penjualan, ya penjualan, cetak. Nah, belum jalan ya cetaknya. Cetaknya belum jalan. Pembelian, pembelian itu juga. Ya, pembelian, cetaknya. Oh ya, cetaknya juga jalan. Contoh dari invoice ini, atau dari tadi slip ya, slip penjualan. Nah, biasanya nanti dia akan melihat slip
dari nota penjualan ini seperti apa desainnya. Oh, ini nama judul fungsinya invoice, kemudian barangkali ada logonya, ya kan. Kemudian ini konsumennya, misalkan gitu kan. Kemudian nomor referensi, nomor transaksi, total pembeliannya ada berapa banyak, volumenya, tanggal transaksinya apa. Kemudian dia dihitung. Nah, pada saat dicetak, saya yakin nanti keluaran outputnya mirip seperti ini, cuma lebih kecil ukurannya kan ukuran struk ya. Ukuran struk kan bisa seperempatnya dari HVS atau bahkan seperenamnya dari HVS kan lebarnya. Kalau panjangnya mengikuti dari item. Seperti kalau kalian melihat di toko-toko Indomaret, Alfamart itu kan mendapat nota pembelian kan seperti itu besarannya. Itu teman-teman. Hingga kalau kita mau lihat di belakangnya posisi database-nya, ya kita perlu sedikit lah memperkenalkan kalian database-nya itu contohnya apotek gitu. Dia ada sekitar 7 tabel ya. Tabel terdiri dari mount, apa itu mount isinya kan. Ini fungsinya untuk nanti mendeteksi kalkulasi perhitungan dari transaksi, tanggal transaksi berdasarkan bulan tertentu ya. Makanya sudah diterjemahkan kalau Juni itu numerik dari monnya 6, Juli itu 7 gitu. Kemudian eh, dia akan apa? Dihubungkan dengan invoice ya kan. Di mana transaksi transaksi pembelian ini akan ditangkap. Oh, di bulan April itu ada berapa transaksi sih? 4, bulan 4, oh cuma satu transaksi. Di bulan 8 ada 3 transaksi, sehingga di total berapa? Nah, hasil totalan di bulan ke-8 itu diterjemahkan dalam bentuk bulan, ketemu kode bulan yaitu 8, terus makanya di tampilan user munculnya Agustus. Ya kan? Kemudian ini database supplier. Kita lihat tipe datanya apa teman-teman. Rata-rata cuma itu kan, teks, varchar, varchar ukurannya 30, teleponnya ukuran 30, apalagi. Kalau invoice ada tipe date, integer, integer ini panjangnya ya. Harga jual integer 11, banyaknya integer 3, kemudian nama obat 30 dan sebagainya. Karena nggak mungkin ya konsumen membeli obat sebanyak 9.000 buah atau 9.000 kapsul kan gitu ya. Sehingga cukup mungkin panjangnya 3 digit. Harga jual kok kenapa 11 digit ya? Mungkin kalau obat satuannya sudah mahal, satuannya 10 juta. Nah, kalau beli 10 kan udah 100 juta. Jadi sudah berapa digit itu kan gitu kan. Lebih dari 6 kan. Gitu teman-teman. Jadi overall bahwa eh, tipe data itu pasti akan disesuaikan dengan karakter dari data apa yang mau disimpan. Data itu nanti mau dikalkulasi enggak, dihitung enggak, atau cuma hanya untuk apa, memberikan label, misalkan nama obat, jenis apa, nama perusahaan, nama distributornya, atau nama apa penyetopnya dan sebagainya, nama petugasnya. Tapi pernah juga kejadian bahwa ternyata ada miskomunikasi antara programmer atau analis sistem dengan user gitu kan. Kemudian akhirnya dirombaknya sedikit. Kalau rombanya banyak berarti ada ada hal yang kurang banget, atau pada saat diskusi itu eh, kurang menangkap banget apa, sehingga terjadi kegagalan itu. Kalau terjadi kegagalan kecil sih wajar ya. Misalkan, oh ini ternyata yang dimaksud dengan apa, nama pembeli itu ada simbol garis miringnya, dia dari rujukan siapa, berarti ada karakter garis miringan. Ya, berarti diberikan tipe karakter. Kayaknya kebetulan juga sudah karakter ya. Lebih amannya sih gitu. Karakter tuh nanti dia bisa masuk string, dia juga bisa masuk simbol-simbol dan sebagainya. Tapi kalau string belum tentu masuk, simbol-simbol itu akan ditolak karena hanya khusus untuk
huruf. Nah, tugasnya sama teman-teman. Nanti saya akan memberikan contoh, misalkan slip pembelian atau resep, resep, resep dari rumah sakit, resep obat lah, gitu. Nah, resep obat itu dari beberapa field, tipe datanya apa aja. Itu yang nanti tugas kalian di situ, menganalisis itu aja. Caranya adalah nanti tinggal bikin kolom-kolomnya. Contohnya seperti ini ya, saya buatkan contoh resep, ya resep obat, resep obat dokter. Oke, yang rapi tapi jangan yang tulisan tangan juga. Waduh, banyak kan tulisan tangan ya. Bukan resep obat lah. Ah, stroke, stroke, stroke pembelian obat. Ini dia. Yang paling 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 kelihatan mana nih? Nih, coba teman-teman. Ya, contoh ini ya teman-teman ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah kelihatan? Share screen saya? Izin menjawab belum, Bapak? Oke, nah, iya sih, sih. Ada ya, kecil banget. Oke. Nggak kecil ya, soalnya pecah, soalnya tak gambarnya kecil, tak perbesar jadi pecah. Tugas kalian adalah menentukan field-field dari stroke ini apa aja sih. Anggaplah ya, nggak usah terlalu ini. Nah, bedanya nih teman-teman. Apotek Bukhari, Yusuf, Marta Dilaga, bla 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 telepon. Ini bukan nama field ya teman-teman. Ini hanya sebuah label. Kenapa kok label Pak? Karena ini nggak perlu disimpan kan. Ini hanya sebuah label yang selalu tetap. Artinya nggak ada perubahan kapanpun. Maksudku kapanpun itu ya dalam waktu dekat itu kan nggak mungkin. Tapi kalau ini kan sebuah data dinamis kan. Jadi kalau saya nanti pas UAS itu tanya, dalam gambar ini mana yang dinamakan field, mana yang label. Itu kan harus tahu ya. Jadi dalam sistem itu ini label. Karena kan ini nggak mungkin ada perubahan. Nggak perlu disimpan dalam database. Semoga cepat sembuh juga gitu. Pasti akan tampil di setiap stroke-nya kan. Dan itu nggak mungkin bulan ini tulisannya semoga cepat sembuh ya Jos, ya Jos, ya Sam gitu kan. Kemudian di bulan berikutnya lekas sembuh ya Sis atau Bro, nggak mungkin. Pasti kan bagai mau nyetak berapapun kapanpun tulisannya kan tetap sama. Itu bedanya teman-teman. Mana yang dimasukkan dalam database, mana yang enggak. Kalau ini pasti masuk database. Kenapa? Karena dinamis kan. Nama pembeli beda, tanggal transaksi beda, otomatis yang dibeli pun juga nggak mesti sama, ya kan? Satuannya belinya juga mungkin yang si A beli satu box, yang B beli 5 box kan gitu. Sehingga kalau saya tanya dari stroke ini mana yang dinamakan field nomor no PAK, aku nggak tahu juga no PAK maksudnya apa. Konsumen ini isi tanggal transaksinya kan ya. Kemudian no KTY quantity kan ini. Kemudian NM obat itu nama obat, harga, diskon, jumlah harga. Itu pasti nama field ya. Kemudian tipe datanya apa? Nopak ini ada strip-stripnya, berarti ini karakter konsumen. Alfa, Alfa Taniah ini juga kayaknya ada stripnya atau titiknya, lebih aman karakter. Kalau tanggal nggak mungkin string atau karakter tanggal, pasti date. Kalau sampai ada yang masih jawab string atau karakter, waduh, eman kebangetan. Kemudian ada field namanya quantity. Nomor termasuk field nggak Pak? Enggak. Nomor itu sebuah label juga. Label dari sistem di mana kalau dia ada sekian record, dalam transaksi ini ada 4 record, otomatis dia akan menambah. Kalau ini
quantity pasti field, ya kan? Nama obat juga pasti field, tergantung sehingga tipenya apa. Tergantung ini ada simbol-simbol stripnya enggak. Harga pasti karakter, oh, salah, pasti integer. Double masih saya betulkan karena bisa juga dikasih tipe datanya adalah double. Diskon tergantung diskonnya dia itu mau model sistem harga 20.000 atau mungkin persentase. Sama persis teman-teman, meskipun diskon ini maksudnya persentase, tapi yang disimpan di dalam database pasti nilai diskonnya nggak mesti lengkap 20% itu nggak, pasti 5%, berarti 5. Kalau diskonnya 20% berarti yang dimasuk dalam database adalah 20-nya. Simbol persentasenya itu hanya sebuah label, simbol persentase yang ada nol, strip nolnya itu ya, itu hanya sebuah label yang ditaruh di sini sehingga sistem atau database akan mengambil nilainya berapa, tinggal dikalikan dengan harga belinya atau harga jualnya, muncullah totalan jatuh jumlah harganya gitu ya. Terus total ini database nggak Pak? Bukan, karena cukup memproses saja. Rata-rata kan nggak ada total disimpan, karena sifatnya dinamis. Terus kok bisa muncul ini? Ini karena diproses. Jadi sistem akan mendapatkan 4 data, kemudian dia ada dihitung, dan hasil hitungannya itu nggak perlu disimpan, ya kan? Nggak perlu disimpan. Yang perlu disimpan hanya malah nilai-nilai pokok ini. Jadi kalau yang dalam bentuk hitungan jarang disimpan. Nggak, malah menurutku nggak penting. Tapi yang penting itu kan data fakta dari data dasarnya ini. Karena 14 ini pasti hasil proses perhitungan dalam dalam sistem. 1 tambah 3. Oh, ini poin Anda kok ya. Poin Anda ini nggak ngerti ini maksudnya apa. Bahkan jumlah harga ini jarang disimpan. Yang disimpan hanya jumlah, satuan, nama nama obat, kemudian harga satuan. Ini adalah hasil perkalian dari quantity dikali harga satuan. Ini juga quantity kali yang satuan. Dan ini pasti nggak disimpan. Ayo, kalau nggak percaya kita coba ya. Kita coba lihat di database-nya lagi. Oke. Invoice. Oh iya, ya tergantungannya juga sih. Tergantung dari usernya. Tergantung dari sistemnya. Tapi menurutku ini nggak mempengaruhi. Karena ini nggak akan diproses. Yang dipanggil oleh dia, oleh sistem datanya itu pasti ini harga jual sama banyaknya, ya kan? Subtotal, grand total itu eh, bahkan kembalian pun juga nggak akan disimpan kan. Oh si A kembali 5.000, si C itu nggak akan disimpan, hanya akan diproses dan ditampilkan ke dalam stroke. Kan ada ya stroke yang modelnya ada kembaliannya berapa, nilai apa, distorkan berapa, kosmikasnya. Itu hanya untuk membantu kasir dalam menghitung sisa kembalian kan gitu kan. Tapi saya yakin nggak akan disimpan di sini karena itu bukan mempengaruhi dari sistem. Ya, Bu. Karena ngitung kembalian itu kan nggak mempengaruhi laba, nggak mempengaruhi apa keuntungan dari perusahaan ya. Jarang-jarang teman-teman yang menghitung dengan subtotal. Tapi yang penting udah ada nilai ini, udah ada nilai ini, nanti tinggal di outputnya, di sistem tampilan entah itu stroke, hard copy, cetak ataupun di formnya, form aplikasinya itu tinggal dia akan menghitung field atau kolom banyak dikali dengan kayak di Excel kan gitu kan. Ini kali ini untuk pembeli ini, untuk referensi yang ini berapa gitu teman-teman. Eh, Sehingga kalau di sini kan dalam satu data seperti ini kan rancu ya. Ini kan grand total. Kalau banyak dikali harga jual 10.000, betul. Ini juga gitu 10.000. Tapi kok di grand totalnya 29.000? Karena ini dalam satu nota kan, pembelinya juga sama dalam satu referensi. Nama obatnya ini. Sehingga ini sebenarnya nggak pengaruh. Karena kalau dihitung apanya?
dihitung sebagai pendapatan, nggak boleh karena pasti berlebih kan. Ini satu nota kok, ini grand total dalam satu nota. Kalau menghitung kan lupa, menghitung apa eh, pendapatan, ya sudah, tinggal nanti sistem akan mengkalikan atau kalau sudah ada subtotal ini menjumlah subtotal berdasarkan bulan tertentu transaksi. Misalkan pendapatan bulan 8 tahun 2018, dia akan ngitung, oh yang dihitung ini bulan 8 2018. Oh cuma ada tiga, dan dihitung subtotalnya. Kalau menghitung pendapatan tahun 2018, ya sudah, dia hanya memperhatikan tahunnya, bulannya nggak diperhatikan. Jadi yang kehitung adalah ini, meskipun bulannya berbeda ya. Tetapi tahunnya kan sama. Jadi ya teman-teman gambar umumnya, kemudian tugasnya hanya itu aja. Jadi nanti untuk laboratorium tinggal menentukan tipe data dari formulir ini hasil, ya. Kalian minimal mencantumkan 10 field atau 10 kolom, nama kolom dan tipe datanya. Kemudian nanti yang apotek juga gitu, saya akan eh, kirimkan contoh struk atau contoh nota pembelian obat. Nanti mana yang dimaksud field, mana atau tipe datanya apa, fieldnya mana, tipe datanya apa. Ya, gitu. Jadi teman-teman, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan. Terutama untuk tugas mungkin ya, atau pertanyaan lain juga boleh lah. Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Untuk formatnya itu pakai Word atau apa, Pak? Pakai Word aja ya. Jadi seperti kalau kalian membuat laporan praktikum ya, kan ini bagian-bagian dari laporan praktikum kan ya, dikumpulkan. Baik, Bapak. Terima kasih. Harapan saya sih yang lalu-lalu juga sudah kalian kerjakan, sehingga tinggal mengirimkan, tinggal saya buka atau buatkan kolom pengumpulannya, tempat pengumpulannya, nanti kalian tinggal kirim hasilnya. Yang ini juga gitu, saya kasih waktu seminggu ya, berarti maksimal hari Sabtu jam 3 sore misalkan. Itu. Itu teman-teman, ada lagi yang ditanyakan? Sudah malam mingguan, teman-teman yang mau malam mingguan. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas eh, kesediaannya untuk eh, join pada malam hari ini. Sayangnya tadi nggak ada host ya. Hari ini aja ya, apa yang kali ini aja ada hostnya. Kalau ada hostnya kan tak suruh mengeluarkan tadi yang titik-titik tadi itu. Yang titik-titik itu keluarkan saja. Lain kali kalau kalian menjumpai di antara kalian ada titik-titik, siapa yang jadi hostnya itu lempar aja. Terutama saya nggak suka tipe mahasiswa yang tidak jujur dengan namanya sendiri aja dia tidak jujur, apalagi dengan orang lain gitu ya. Dengan namanya sendiri aja dia tidak mengakui, apalagi orang lain suruh mengakui dia, keberadaan dia, eksistensi dia. Ngapain dong gitu? Oh, dia aja nggak mengakui dirinya sendiri ada. Dia aja hidup juga nggak tahu. Kalau aku bisa hidup ya bingung. Apalagi orang lain suruh memahaminya, parah sekali kan. Kasihan nanti jadi pasangannya, kasihan. Harus dituntut untuk memahami dia. Oke, selamat beristirahat atau apapun, selamat bertemu keluarga, selamat bertemu sahabat atau yang lainnya. Kita berjumpa dengan kesempatan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam Izin Waalaikumsalam live ya. warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Bapak. Izin live ya teman-teman. Izin live. Bapak.